Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Kembali pagi ini kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita datang dengan kerinduan hati yang sungguh untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan yang berkata, betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam kekudusan-Mu Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Kami angkat hati kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami ingin rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Mari katakan, betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosa kami Tuhan dengan darah-Mu yang mahal. Haleluya. Dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu. Ku angkat hatiku menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami ingin nikmati hadirat-Mu ya Tuhan, dalam penyembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Lagi, ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami ingin rasakan hadirat-Mu, jamahan-Mu dalam hidup kami saat pagi hari ini, dalam kami memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Amin ya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu ya Tuhan, urapan Roh Kudus bagi kami. Terima kasih
urapan Roh Kudus dalam hidup kami, Tuhan. Amin. Biar hidup kami penuh melimpah kuasa-Mu. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Kami mau tetap diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji Engkau, Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Tuhan, dengan segenap hati kami, Tuhan. Engkau tolong, Tuhan, ibadah kami hari ini, Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus menyertai dari awal hingga boleh berakhir sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap jemaat Tuhan juga yang mengikuti ibadah ini, biarlah semua mendapatkan berkat, urapan, pencurahan Roh Kudus dari Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Bapa. Siaplah hati kami untuk memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita bersorak, memuji Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Kita pakai kuasa itu untuk memuliakan Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sungguh besar, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. ku diberi kuasa dari Raja mulia. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sungguh besar Kau Tuhanku. Amin. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. terpujilah Engkau Tuhan, Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Amin. Engkau Raja segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Dia Raja segala raja. Dia yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama Yesus, Tuhan
awal, Tuhanku, Raja Maha Besar. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia perkasa, mulia. Amin Tuhan. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Tak ada yang sama. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Haleluya. Tidak ada yang sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah dan Tuhan dan Raja kita. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhanlah penjunan dalam hidup kita ini. Biar Dia kerjakan seturut kehendaknya dalam kehidupan kita. Kita tahu rencananya yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan biar satu doa kita naikkan kepada Tuhan. Ubahkan Tuhan hatiku ini. Haleluya Tuhan, terima kasih. Ubahkan Tuhan hati kami seperti hati-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah penjunan dalam hidup kami. Ubahkan Tuhan hatiku ini. Ubahkan Tuhan hatiku ini. Ubahkan Tuhan hatiku ini. Engkau penjunan ku tanamnya. Kerjakanlah dalam hidup kami Tuhan kehendak-Mu. Amin. Ubahkan Tuhan. Ubahkan Tuhan
kami ya Tuhan. Kerjakanlah rencana kehendak-Mu yang terindah dalam hidup kami. Dan ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Ubahkan Tuhan hatiku ini, ubahkan Tuhan hatiku ini. Engkau penjunan ku tanahnya. Kerjakanlah daku, bentuklah hidup kami ya Tuhan seturut kehendak-Mu. Dalam doa kami kepadamu. Haleluya. Ubahkan Tuhan hatiku ini, ubahkan Tuhan hatiku ini. Haleluya. Ini doa kita kepada Tuhan. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama kembali. Firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Karena itu mari kita hidupi firman Allah itu dalam hidup kita. Mari naikkan pujian kepada Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Mari kaum wanita terlebih dahulu nyanyikan pujian ini. Ku rindu setiap waktu. Pujian dari awal kembali. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau
berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Hidupku ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami. Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang masih kami rasakan sampai saat ini. Kami tadi sudah memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, firman-Mu yang akan menguatkan kehidupan kami. Firman-Mu yang akan menegur hidup kami jika kami salah. Firman-Mu yang akan membaharui kami setiap waktu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, urapi kami semua, dimanapun kami berada, kami ingin dibaharui kembali oleh firman-Mu, kami ingin diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan berbahagia sekali kita bisa berkumpul lewat ibadah online seperti ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Yesus versus para ahli Taurat. Mari kita akan membandingkan Yesus dibandingkan dengan para ahli Taurat. Matius pasal 7, mari kita lihat Alkitab kita dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-28 sampai ayat 29. Matius pasal 7, ayat 28 sampai 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Puji Tuhan. Bangsa Israel pada zaman itu, atau orang-orang yang ada pada zaman itu, adalah orang-orang yang biasa mendengar pengajaran, biasa mendengar khotbah-khotbah dari para ahli Taurat. Dan kemudian Yesus tampil, dan dari pasalnya yang ke-5 kita lihat Yesus berkhotbah di atas bukit. Yesus mengajar dari atas bukit, dan itu diikuti oleh orang-orang banyak ini. Jadi mereka sudah mendengar khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran ahli Taurat, dan sekarang mereka mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus. Dan di akhir dari pengajaran Tuhan Yesus di pasalnya yang ke-7, maka mereka memberikan kesimpulan. Mereka memberikan tanggapan bagaimana khotbah Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus, dan bagaimana pengajaran yang selama ini diberikan oleh ahli-ahli Taurat. Dan mereka menyimpulkan bahwa kedua pengajar adalah dua hal yang berbeda bagi mereka.
Mereka tidak lagi takjub, tidak lagi keheranan, ya, tidak lagi kagum terhadap khotbah-khotbah dari ahli Taurat. Tapi ketika mereka mendengar khotbah, pengajaran dari Tuhan Yesus, maka dikatakan mereka takjub, mereka heran, mereka kagum. Berbeda dari khotbah-khotbah para ahli Taurat yang selama ini mereka terima, mereka dengarkan. Tapi ketika mereka mendengar khotbah dari Yesus, itu membuat mereka terheran-heran, membuat mereka kagum, membuat mereka takjub. Disebutkan oleh firman Tuhan, sebab apa yang membuat mereka kagum, takjub, ya, terheran-heran mendengar khotbah dari Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus, adalah karena Tuhan Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Jadi karena Tuhan Yesus adalah pengajar yang mempunyai kuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Memang ahli-ahli Taurat itu adalah pengajar, tapi tidak mempunyai kuasa. Kuasa di dalam ayat ini kita bisa artikan, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai kekuatan, sebagai kapasitas, sebagai kompetensi. Tapi juga kita bisa artikan sebagai kewenangan, sebagai hak untuk bertindak. Jadi ada seperti izin seperti itu, ya. Ada seperti kewenangan yang diberikan, ada seperti kuasa, otoritas yang diberikan untuk mengajar. Dan itulah yang membuat Yesus berbeda dari para ahli-ahli Taurat. Ada otoritas, ada kuasa, ada kewenangan, ada hak untuk mengajar yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat dalam Injil Matius 21, Injil Matius pasal 21 ayat 23, saya bacakan untuk kita Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-23 mulai. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu?" Bisa jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, imam-imam kepala di sini, tua-tua bangsa di sini adalah pemberi, ya, otoritas untuk melayani, untuk mengajar, ya, kepada orang-orang yang dianggap punya kompetensi, punya kemampuan. Jadi mereka sudah memberi, ya, seperti, ya, izin lah seperti itu, otoritas, kewenangan untuk mengajar, untuk melayani, ya. Mereka lah bisa jadi adalah imam-imam kepala tua-tua bangsa Yahudi ini yang memberikan izin itu. Dan bisa jadi Tuhan Yesus belum mendapat izin dari mereka. Sehingga mereka bingung, mereka terheran-heran. Dari mana dia mempunyai kuasa untuk melakukan pelayanannya, termasuk untuk mengajar? Memang Tuhan Yesus dalam ayat-ayat ini, ya, tidak menjawab, ya, secara jelas, ya, dari mana dia mempunyai kuasa itu. Tapi secara tersirat, ya, kita bisa tahu, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahkan imam-imam kepala ini pun tahu bahwa kewenangan Tuhan Yesus dalam melayani, di dalam dia mengajar, itu datang dari atas, datang dari Allah. Dan memang Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, kewenangan atau otoritas, hak untuk melayani, itu harus datang dari sorga, datang dari atas. Ahli-ahli Taurat memiliki kewenangan dari manusia. Bisa dikatakan dari imam-imam kepala, dari orang atau lembaga yang waktu itu memberikan kewenangan untuk berkhotbah, untuk mengajar. Tapi ternyata mereka tidak memiliki kewenangan yang sifatnya dari atas, yang adalah dari Tuhan. Sedangkan Yesus, dia memiliki kewenangan dari sorga. Bahwa Allah memberikan kuasa, Allah memberikan kepadanya kewenangan untuk mengajar, untuk berkhotbah, untuk melayani.
Sehingga pengajaran Yesus berbeda dengan orang yang tidak memiliki kewenangan. Sehingga pengajaran Yesus, pelayanan Yesus berbeda dari orang yang tidak mempunyai kuasa untuk melayani. Tidak mempunyai hak sebenarnya untuk melayani. Ketika Tuhan Yesus melayani, mengajar mereka, maka mereka terkagum-kagum karena apa? Karena mereka melihat ada kuasa Tuhan, ada kewenangan dari Tuhan. Dan karena ada kewenangan daripada Tuhan, ya, maka tentu ada kuasa, ada mujizat. Ada hal yang berbeda, ada dukungan Tuhan. Ada urapan Roh Kudus di situ. Ada pekerjaan Roh Kudus ketika Tuhan Yesus mengajar. Ada dukungan dari Allah ketika Tuhan Yesus melayani. Karena apa? Dia mempunyai otoritas, kuasa, kewenangan dari Allah sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu kemudian, karena Tuhan Yesus mengajar dan memiliki kuasa dari Allah, otoritas, kewenangan dari Allah, itu berbeda kalau kita bandingkan tadi dengan para ahli Taurat. Bisa jadi mereka memiliki kewenangan, otoritas dari lembaga, dari manusia, tapi mereka tidak memiliki otoritas, kewenangan dari Tuhan. Mereka memiliki, ya, ahli Taurat kan kita bisa sebut sebagai orang yang punya keahlian, punya kompetensi di dalam mengetahui, ya, memahami Taurat, kitab-kitab Musa, secara khusus ataupun ya secara lebih luas perjanjian lama. Tapi kemudian mereka tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kewenangan untuk mengajar. Jadi kewenangan yang sifatnya dari Allah. Jadi dalam kita melayani Tuhan, inilah yang paling kita perlukan. Dalam kita mengajar, inilah yang kita paling perlukan. Bahwa Tuhan memberi kita kuasa, Tuhan memberi kita kewenangan untuk kita melayani Dia. Tuhan memberikan kepada kita urapan, kemampuan yang sifatnya dari Tuhan itu. Itu yang pertama kita butuhkan di dalam kita melayani Tuhan. Bahwa ada perkenanan Tuhan, ya, ada izin Tuhan di dalam kita melayani Tuhan. Kalau begitu, ya, karena kita melihat ada perbedaannya bahwa Tuhan Yesus di sini, ya, dia mengajar, dia memiliki kuasa, kewenangan yang dari Allah, sehingga dia mengajar berbeda dengan para ahli Taurat. Pengajaran yang Yesus lakukan itu membuat orang takjub. Sedangkan pengajaran para ahli Taurat tidak lagi, ya, tidak membuat para pendengar itu takjub. Bisa jadi secara pengetahuan, ya, ahli Taurat, ya, menguasai, mengetahui, tapi tidak ada dukungan dari Tuhan, tidak ada, ya, kuasa dari Tuhan yang diberikan dalam pengajaran mereka. Sementara ketika Yesus melayani, maka ada kuasa Tuhan, kewenangan dari Tuhan, pembelaan. Jadi Allah terlibat, ya, dalam pengajaran, dalam pelayanan Tuhan Yesus. Makanya berbeda sekali pelayanannya antara orang yang memiliki kewenangan kuasa Tuhan dan orang yang tidak memiliki kewenangan atau kuasa Tuhan. Kalau kita lihat di sini, kita akan membahas tentang Tuhan Yesus yang mengajar dengan dia memiliki. Jadi Yesus adalah Allah yang memiliki kuasa, otoritas, kewenangan untuk melayani, untuk mengajar, maka tentu pengajarannya berbeda dengan mereka yang tidak memiliki kewenangan itu. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal yang keempat, mari kita lihat Lukas pasal yang keempat, maka yang pertama yang kita bisa lihat bahwa ketika seseorang, ya, ketika Allah itu, Yesus, dia memiliki kewenangan dari Allah untuk mengajar, maka pengajarannya, perkataannya itu, firman yang dia sampaikan itu berkuasa. Ya dan amin. Kebenaran adanya. Jadi ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menyampaikan firman Tuhan dengan otoritas, dengan kuasa, dengan izin Tuhan, dengan perkenanan Tuhan, maka berita firman itu pasti ya dan amin. Berita firman itu adalah kebenaran.
Berita firman itu pasti terlaksana. Saya mengajak kita membaca Lukas pasal 4 mengenai poin yang pertama ini. Lukas pasal 4. Lukas pasalnya yang keempat, ayat yang ke-31 dan 32. Lukas pasal 4 ayat 31, 32. Atau saya baca saja langsung ya, maaf, ayat yang ke-38. Lukas pasal 4 ayat 36 dan sampai 36 saja, Lukas pasal 4 ayat 36. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Jadi pelayanan pengajaran yang mendapat otoritas, mendapat kewenangan dari sorga, dari Allah, maka ada kuasa Tuhan di dalam pelayanan itu, di dalam pengajaran itu, di dalam firman yang disampaikan. Yesus mengusir roh-roh jahat pada saat itu. Dan Alkitab katakan bahwa perkataannya itu punya kuasa. Roh-roh jahat itu keluar. Roh-roh jahat itu menuruti apa yang dikatakan. Apa yang difirmankan oleh Allah. Oleh Yesus. Jadi seorang yang memiliki kewenangan, kuasa, otoritas dari Allah untuk mengajar, maka pengajarannya, perkataannya itu benar adanya. Perkataannya itu pasti terlaksana, perkataannya itu berkuasa. Alkitab katakannya kalau seorang nabi, ya, dari mana kita tahu bahwa dia nabi? Ketika apa yang dia katakan itu benar, apa yang dia katakan itu terjadi. Dari mana kita tahu dia bukan nabi? Kalau apa yang dikatakannya itu kebohongan. Kalau apa yang dikatakannya itu tidak terjadi. Jadi lihatlah Bapak Ibu Saudara-saudari ya, bahwa Yesus dia mempunyai otoritas. Ya, kewenangan. Ya, memang dia adalah dari Allah. Sehingga apa yang disampaikannya itu kebenaran. Pasti ya dan amin. Tidak mungkin gagal, tidak mungkin salah, tidak mungkin tidak terlaksana. Sehingga kalau kita lihat contohnya ya, tentu kita melihat contoh yang terukur. Ketika Yesus berkata kepada setan, keluar tinggalkan orang itu, maka setan keluar tinggalkan orang itu. Karena apa? Karena kuasa. Perkataan Yesus yang memiliki kewenangan Allah itu berkuasa, terlaksana. Jadi kita jangan ragu sedikit pun. Firman Allah ini, pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus, karena ada kuasa terlaksana. Kalau kita bandingkan lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, kalau kita melihat dalam Markus pasal 4, sekarang kita lihat kepada angin dan danau dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, di situ dikatakan begini, Markus pasal 4 ayat 39, Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Coba lihat, tadi saya katakan bagaimana kita mengukur ya perkataan. Tuhan Yesus pernah berkata begini ya, mana lebih mudah berkata dosamu sudah diampuni, atau bangunlah ya, angkatlah tilammu dan berjalanlah kepada orang lumpuh. Kalau yang gampang kita lihat benar nggak itu terlaksana kan bukan dosamu sudah diampuni, itu kan sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Tapi sesuatu yang terukur adalah ya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sehingga tadi saya katakan, dari mana kita tahu ya Alkitab memberikan penegasan ya, kesaksian bahwa Yesus ini pengajar yang mempunyai kuasa dari Allah. Karena apa? Yang dikatakannya itu terjadi, kebenaran. Dari mana kita bisa lihat ya, sesuatu yang bisa terukur ketika dia berkata kepada angin dan danau, diam, tenanglah, dan angin danau dengar. Ya. Jadi ada kuasa, ada otoritas. Ya. Ketika firman itu disampaikan. Ya, firman Allah kita sampaikan, di situ ada kuasa Allah, di situ ada pekerjaan Allah.
Yang kedua kita lihat ya, karena Yesus adalah ya, dia mengajar dengan kuasa, otoritas yang dari Allah, maka saya mengajak kita melihat 2 Korintus pasal yang ketiga, 2 Korintus pasal yang ketiga. Surat 2 Korintus pasal 3, saya baca ayatnya yang ke-14, 2 Korintus 3 ayat 14, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Kalau kita tidak memiliki kuasa dari Allah, maka bisa jadi kita memahami, mengerti firman Tuhan. Ahli-ahli Taurat, ya dia bisa hafal. Dia bisa kuasai, ya, dia bisa ya baca berkali-kali, bahkan menghafalkan Taurat ini. Tapi dia tidak bisa mengerti, dia bisa tidak bisa terbuka pikirannya bahwa kitab Taurat itu menyatakan tentang Yesus. Korban-korban binatang, darah binatang itu menyatakan korban darah Yesus. Mereka tidak sampai ke situ. Bahkan mereka ya menolak Yesus. Mereka berusaha membunuh Yesus. Padahal kitab Taurat menunjuk kepada Yesus. Jadi kalau kita tidak disingkapkan oleh Tuhan Yesus firman ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, sekalipun mungkin kita kuasai, kita baca berulang-ulang, kita pelajari, kita hafalkan. Tapi kita seperti terselubung. Apa sih? Kita nggak ngerti. Jadi kita perlu, Yesus tolong aku. Supaya kita bisa memahami. Sehingga firman itu dibukakan, disingkapkan. Mata kita itu tidak tertutup melihat seperti ahli-ahli Taurat. Mereka tidak tahu ya bahwa kitab Musa berbicara tentang Yesus. Bahkan mereka berusaha membunuh, menyalibkan Tuhan Yesus. Sementara ilmu yang mereka kuasai, Taurat yang mereka kuasai, kitab nabi-nabi yang mereka pelajari, itu semua ya bicara tentang Yesus. Jadi ketika kita ingin mengajarkan firman Tuhan, ketika kita ingin ya memahami firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak boleh hanya mengandalkan kepintaran kita, kemampuan kita semata. Kita perlu minta penyingkapan dari Tuhan Yesus. Kalau kita lanjutkan di 2 Petrus pasal yang pertama, 2 Petrus pasal yang pertama, saya bacakan untuk kita semua, 2 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-20 mulai saya baca, 2 Petrus 1 ayat yang ke-20, yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi firman Tuhan ini tidak boleh kita tafsirkan menurut kehendak kita sendiri. Karena bukan manusia yang mengatakan ini, yang memfirmankan ini. Tapi kehendak Allah. Oleh kehendak Allah, Allah memakai para penulis, para nabi-nabi, orang-orang yang dipakai Allah untuk menyatakan firman-Nya. Jadi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, kalau tanpa kuasa Tuhan, otoritas kewenangan dari Tuhan, ini akan menjadi sesuatu yang tertutup. Sesuatu yang tidak bisa dipahami sekalipun kita berusaha untuk memahaminya sepaham-pahamnya. Tapi kalau tidak ada kewenangan dari Tuhan, tidak ada penyingkapan dari Tuhan, tidak ada ya pekerjaan Roh Kudus untuk menerangkannya, maka kita tidak bisa mengerti firman Tuhan ini. Kita percaya Roh Kudus bekerja sekarang, menyingkapkan, membuka mata kita, sehingga kita bisa mengerti, mengetahui apa maksud daripada Allah. Karena ini adalah perkataan Allah sendiri. Jadi ahli-ahli Taurat, mereka
tanpa kewenangan Tuhan, ya, dengan kemampuan diri mereka sendiri, kepandaian diri mereka sendiri, mereka coba memahami, mengerti firman, bahkan mereka mengajarkan firman yang mereka pahami menurut diri mereka sendiri, sehingga hasilnya adalah tidak ada penyingkapan. Mereka menolak Yesus. Mereka tidak mengerti bahwa kitab-kitab Musa membicarakan tentang Yesus. Pada akhirnya lambang-lambang, ya, kiasan-kiasan dalam kitab-kitab Musa itu adalah menunjuk kepada hakikatnya, pada Yesus. Jadi yang kedua, ya, karena Yesus dia mempunyai kewenangan dari Allah, maka dia bisa menyingkapkan, dia tahu, ya, firman yang dia sampaikan tidak mungkin keliru. Benar adanya, ya dan amin. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh mereka yang tidak punya kewenangan dari Allah, oleh para ahli-ahli Taurat. Ya, mereka memahami, ya, belajar memahami, tapi tidak paham-paham juga. Mereka tidak bisa membukakan apa sih maksud Allah sebenarnya, karena maksud Allah itu ditafsirkan oleh kehendak mereka sendiri, oleh manusia, sehingga kan tidak mungkin. Kehendak Allah kita mau coba tafsirkan lewat kehendak kita. Jadi yang benar adalah kehendak Allah, firman Allah itu harus ditafsirkan, harus dibukakan oleh Allah sendiri. Oleh Yesus yang mendapatkan kewenangan dari Allah sendiri. Yang ketiga, kalau begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, saya membuka, ya, dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 35. Yang ketiga, ya, karena Yesus, ya, mengajar dan dia memiliki kuasa, otoritas, kewenangan dari Allah. Yang ketiga, dalam Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 35. Lukas pasal 9 ayat 35, saya baca untuk kita semua. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Yang ketiga, ada satu tuntutan, ada satu kewajiban untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Tadi kita sudah mulai, ya, karena apa? Pengajarannya itu ya dan amin, kebenaran, berkuasa. Ya, dia apa yang dia perkatakan, difirmankan, itu pasti terjadi. Ya. Setan disuruh keluar, setannya keluar. Ya, danau disuruh tenang, jangan angin, jangan badai datang, ya, anginnya tenang. Lalu yang kedua, ya, hanya Allah yang bisa menyingkapkan firman-Nya. Jadi kalau dengan kepintaran kita sendiri, dengan ilmu kita sendiri tanpa Allah, maka kita bisa tersesat, kita bisa keliru, kita bisa salah, karena itu kan bukan kehendak kita, bukan ilmu yang kita ciptakan firman Allah itu, tapi firman, perkataan Allah. Jadi harus Allah sendiri yang membukakan. Ya, ahli-ahli Taurat sepintar apapun, seberapapun besar usaha mereka memahami, mereka tetap nggak bisa ngerti. Mereka mengajarkan sesuatu yang salah. Bahkan mereka ingin membunuh Allah sendiri, Yesus yang datang ke dunia. Kalau begitu yang ketiga, ya, dengarkanlah dia. Bapa bersaksi, ya, dengarkanlah dia bahwa inilah anakku yang kupilih. Jadi Yesus mengajar, dia mempunyai kuasa. Kalau begitu, apapun yang dia ajarkan, ada tuntutan, ada kewajiban bagi kita mendengarkan. Ya. Karena dialah pengajar, dialah firman yang ditetapkan Allah, dipilih Allah, diberikan kewenangan dari Allah. Kalau begitu, ya, maka ada kewajiban bagi kita mendengarkan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada tuntutan bagi kita. Kita sudah mengetahui bahwa Yesus, pengajar, pengkhotbah, ya, menyampaikan firman kepada kita. Ya, bahwa Alkitab ini berasal dari Allah. Diilhamkan oleh Roh Kudus. Terjadi, ditulis oleh kehendak Allah. Maka ada kewajiban dari kita untuk mendengarkan. Dengarkanlah dia. Bapa sendiri bersaksi, menyampaikan kepada kita, dengarkanlah Yesus. Dengarkanlah firman. Terimalah firman ini. Ini bukan kebohongan. Ini bukan sesuatu yang tidak benar. Ini bukan firman ini bukan sesuatu yang tidak terlaksana. Firman ini adalah ya dan amin. Kebenaran,
pasti akan terlaksana. Kita akan melihat satu demi satu yang dijanjikan. Itu dilaksanakan. Satu demi satu ya, dibukakan kebenarannya bagi kita. Kalau begitu ada kewajiban bagi kita mendengarkan, menerima, melakukan firman Tuhan. Saya bacakan ya dalam Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama. Ayat yang pertama mulai sampai ayat yang kedua. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Sebelumnya Allah berbicara dengan nabi-nabi. Tapi sekarang dikatakan ada pada masanya ya, pada akhir zaman, ya pada zaman akhir, Allah berbicara lewat anaknya. Yesus datang, dia mengajarkan, dia ditetapkan Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dialah Allah. Perkataan Allah. Dia Allah sendiri. Dengarkanlah dia, terimalah dia, percayalah dia. Kalau mungkin ada di antara kita yang meremehkan firman, yang belum taat firman Tuhan, ingatlah, Yesus memiliki kewenangan dari Allah. Bahkan dia sendiri adalah Allah. Kalau dulu Allah berbicara lewat nabi-nabi, tapi pada zaman akhir, Allah mengirimkan anaknya. Dengarkanlah dia, dia ditetapkan Allah. Ya jangan dengar yang lain. Dengarkan firman Tuhan, dengarkan Yesus. Karena dialah kebenaran itu. Apa yang dikatakannya, difirmankannya, pasti akan terlaksana. Saya akhiri dengan Ibrani pasal 2 ayat 3. Kalau orang tidak mendengarkan, ya maka tentu ada hukuman ya, ada konsekuensi akibat ketika manusia tidak mendengarkan Yesus yang ditetapkan Allah, dipilih Allah, ya, diutus Allah. Ibrani pasal 2 ayat yang ketiga. Ibrani pasal 2 ayat 3 atau mulai ayat yang kedua saya baca. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Sedangkan, ayat 4, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Haleluya. Yesus mengajar, dia mempunyai kuasa Allah, otoritas, kewenangan dari Allah, sehingga mujizat-mujizat terjadi. Perkara-perkara heran dinyatakan. Kalau begitu, ya, barang siapa yang tidak mendengarkannya, tidak akan luput dari hukuman. Jadi ada tanggung jawab, ada tuntutan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, mungkin kalau kita mendengar ya pengajaran-pengajaran yang lain, yang sepertinya kita menyaksikan, ya, pengajaran tersebut kewenangannya dari Allah atau tidak. Tapi Yesus Kristus, Allah sendiri bersaksi, dialah yang kupilih. Allah sendiri berkata, aku menetapkan anakku. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, dia sendirilah Allah. Kalau begitu jangan ada keraguan. Percaya kepada Yesus. Terima dia. Taat kepada dia, jangan ada keraguan. Ya. Karena kalau kita menolak, kalau kita tidak melakukan firman-Nya, kita tidak akan luput dari hukuman. Karena sudah begitu cara yang meyakinkan diberikan Allah kepada kita. Taatilah dia. Percayalah pada dia. Terimalah dia. Lakukanlah segala sesuatu yang diajarkannya. Sehingga berkat-berkat Allah, keselamatan, damai sejahtera itu
akan datang bagi kita semua. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita akan nyanyikan pujian kuasa Tuhan, hancurkan kuasa iblis. Mari kita pakai waktu ini untuk bernyanyi, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kuasa Tuhan, hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan, hiburkan hatiku. Amin. Haleluya. Haleluya. Angkat susah, hatiku dapat glory. Haleluya. Semua baru waktu Yesus datang. Amin. Kuasa Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan, hancurkan kuasa iblis. Haleluya. Kuasa Tuhan, hiburkan hatiku. Angkat susah. Haleluya. Angkat susah, hatiku dapat glory. Haleluya, haleluya. Baru waktu Yesus datang. Haleluya, haleluya. Kuasa Tuhan, hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan, kuasa Tuhan, haleluya. Hiburkan hatiku, haleluya. Amin, amin. Angkat susah, hatiku dapat glory. Haleluya. Semua baru waktu Yesus datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, amin. Hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan, amin. Hiburkan hatiku. Angkat susah, angkat susah, hatiku dapat glory. Semua baru waktu Yesus datang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, amin. Kuasa-Mu Tuhan, hancurkan kuasa iblis. Engkau berkuasa. Haleluya. Kuasa Tuhan, hiburkan hatiku. Haleluya, haleluya. Angkat susah, hatiku dapat glory. Haleluya. Semua baru waktu Yesus datang. Haleluya, haleluya, haleluya.
sembah Engkau Tuhan. Engkau seorang yang memiliki kuasa, Engkau Allah yang memiliki kuasa. Haleluya, Engkau dipilih Allah, ditetapkan Allah, menyampaikan isi hati Tuhan. Haleluya, mengajarkan kepada kami jalan-jalan yang benar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih biar kami dengarkan firman-Mu. Kami terima pengajaran-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami beroleh selamat karena menerima, mempercayai, melakukan pengajaran-Mu. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau. Engkau yang ditetapkan Allah sendiri. Haleluya. Engkau yang diutus oleh Allah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-pengajaran-Mu. Terima kasih untuk Injil yang menyelamatkan kami. Haleluya, kuasa-Mu Tuhan. Engkau dari Allah, Engkau memiliki otoritas kuasa, perkataan-Mu berkuasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Perkataan-Mu mengangkat semua susah kami, mengangkat semua sakit penyakit kami, menghapus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk firman yang ajaib, firman yang berkuasa. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami terima firman kebenaran, firman yang menyelamatkan, firman yang berkuasa. Haleluya, kami taati, kami lakukan, kami hidupi firman itu. Haleluya, haleluya. Haleluya, jangan seorang pun dari kami yang menolak firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kami semua menerima, punya hati yang lembut, hati yang menerima firman. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Hancurkan kuasa iblis. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hiburkan hatiku. Terima kasih Tuhan. Angkat susah, hatiku dapat glory. Semua baru waktu Yesus datang. Haleluya, 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 haleluya. Dia kuasa, dia kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia kuasa, dia kuasa. Ku tahu dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Dia kuasa, dia kuasa. Ku tahu dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Hiburkan hati susah, amin, amin. Ikatan terlepas, amin. Yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, dia kuasa. Ku tahu dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Haleluya. Dia kuasa, dia kuasa. Ku tahu dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Dia kuasa, dia kuasa.
kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Hiburkan hati susah, haleluya, amin. Kuasa-Mu Tuhan, firman-Mu yang berkuasa, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, nolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, nolong saya. Hiburkan, haleluya, amin, amin, haleluya. Yang timpang dapat jalan, yang buta melihat, haleluya, haleluya, haleluya. Ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, nolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, nolong saya. Ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di sorga untuk ibadah yang diberkati ini. Terima kasih untuk hadirat Tuhan dalam puji-pujian kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih kalau Engkau memilih dan mengutus Yesus Kristus. Engkau beri otoritas, kewenangan, kuasa daripada Tuhan. Sehingga perkataannya adalah perkataan yang berkuasa. Perkataan yang benar. Perkataan yang pasti akan terlaksana. Karena itu Tuhan, biarlah kami menerima, kami memegang, kami mempercayai setiap perkataan Yesus, setiap firman-Mu, sehingga firman-Mu itu akan menyelamatkan kami, sehingga firman-Mu itu akan memberkati kami, karena kami terima, kami percayai, kami lakukan itu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, ragu terhadap firman-Mu, belum percaya, belum melakukannya, biarlah Engkau menjamah hati kami semua, jamah hati mereka Tuhan, sehingga mereka percaya bahwa Yesuslah yang diutus oleh Allah. Firman-Mu itu pasti benar terlaksana. Kami mau terima Engkau Tuhan, kami mau melaksanakan firman-Mu, sehingga hidup kami diberkati, hidup kami ada dalam damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, berkatilah kami 1 minggu ke depan yang kami akan lewati Tuhan, di dalam pekerjaan usaha umat-Mu, dalam pelayanan aktivitas kami bersama, pendidikan yang dilakukan, pergaulan Tuhan yang ada pada umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati, menjaga, melindungi semuanya Tuhan. Setiap rumah tangga, suami istri Engkau berkati dengan cinta yang semakin bertambah-tambah. Pemuda-pemudi-Mu Engkau berkati Tuhan. Karir, pekerjaan, pendidikan mereka, pergaulan mereka yang terbaik Engkau buat bagi setiap pemuda-pemudi-Mu. Setiap anak-anak kami Tuhan jagai, lindungi dalam sekolah, dalam pendidikan mereka, di dalam pergaulan mereka, dalam pertumbuhan mereka. Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan 1 minggu ke depan kami bisa lewati, karena ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan turunkan, ada perlindungan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Kami akan lihat penyertaan Tuhan, kami akan lihat berkat-berkat Tuhan, kami akan lihat pembelaan Tuhan, kami akan lihat perlindungan Tuhan dalam hari-hari kami ke depan. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, dan karena penyertaan Tuhan itu
itu, kami akan mampu melaksanakan segala sesuatu yang sedang kami rencanakan, segala sesuatu Tuhan yang dibebankan kepada kami. Karena itu terima kasihlah Tuhan untuk setiap berkat pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Kami berdoa bagi Bapak Gembala kami, Tuhan mengurapi, memberikan sehat kuat. Para wakil gembala, Engkau berikan mereka hikmat daripada Tuhan, urapan yang daripada Tuhan di dalam memimpin kerohanian kami. Tuhan yang menolong mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya berkat-berkat Tuhan sudah turun di dalam ibadah ini, dan kami terima berkat Tuhan itu. Kami menadakan tangan kami dengan iman kami. Kami terima berkat-berkat Tuhan. Terimalah Bapak Ibu Saudara-saudari, berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kita mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.